Oke everyone, kita masuk ke soal selanjutnya ya. Masih di soal tentang Neymar. Nah, kita bisa langsung menuju ke soalnya aja ya teman-teman. Di sini katanya the main idea of paragraph 3 is, atau yang berarti jadi ide pokok pada paragraf ketiga itu apa ya? Isi main idenya itu apa gitu ya. Oke. Kita lihat opsionalnya yaitu A. Neymar play for Santos, B. Neymar join Santos, C. Neymar play the best, D. Neymar receive award, E. Neymar scored many goals. Oke. Karena pertanyaannya hanya yang dicari adalah ide pokok pada paragraf ketiga ya, hanya paragraf ketiga. Oke. Ingat ya teman-teman, main idea itu biasanya berada di awal kalimat paragraf atau di akhir kalimat paragraf ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di sini paragraf pertama di awal kalimat di paragraf ketiga yaitu Neymar joined Santos in 2003 and after took the ranks, he was promoted to the first team squad. Nah, ini yang berarti Neymar itu bergabung pada Santos pada tahun 2003 ya. Dia juga mendapat promosi di tim utama. Oke, kemudian kita lihat di kalimat terakhir di paragraf ini yaitu he received the bronze ball in the 2011 FIFA World Cup with Santos making it to the final where they were defeated 4-0 by Barcelona. Oke. Nah, jika kita sudah melihat di awal kalimat dan juga di akhir kalimat ya teman-teman, bisa kita simpulkan isi dari paragraf ketiga ini yaitu bagaimana Neymar memulai perjalanannya hingga dia mendapatkan penghargaan-penghargaan ya teman-teman. Kita lihat di sini ya. Tuh, dia mendapatkan sebuah best player ya, Santos pada tahun 2010 Campeonato Paulista. Oke. Kemudian dia juga menjadi top skor pada tahun 2010 dengan 42 gol dalam 60 game. Oke. Neymar juga menjadi nominasi ya pemain terbaik pada tahun 2011. Oke, kemudian dan juga Santos yaitu klubnya juga memenangkan Copa Libertadores pada tahun 2011 ini ya teman-teman. Nah, jika kita lihat ya, opsi A yaitu Neymar play Santos. Oke. Di sini memang disebutkan ya di awal kalimat teman-teman, tapi hati-hati jangan terjebak. Di sini awal kalimat itu Neymar join Santos in 2003. Memang betul. Akan tetapi jika kita lihat isi pada paragraf ketiga ini bukan hanya mengacu pada Neymar join di 2003 itu saja ya teman-teman. Jadi ini jelas salah. Oke. Kemudian kita lihat opsi B yaitu Neymar join Santos atau Neymar bergabung dengan Santos ya. Karena yang A tadi Neymar bermain untuk Santos. Nah, jika yang B itu Neymar bergabung dengan Santos, ini juga jelas salah ya teman-teman. Oke, kemudian opsi C yaitu Neymar play the best, yaitu atau berarti Neymar itu menjadi pemain terbaik. Nah, di sini memang disebutkan Neymar menjadi pemain terbaik pada ini ya, Neymar was again voted the best player of the year. Nah, dia menjadi nominasi pemain terbaik. Oke. Tetapi yang ditanyakan adalah main idea ya teman-teman, atau ide pokok pada isi paragraf ketiga ini. Ini berarti jelas salah. Kemudian lihat yang D yaitu Neymar receive award atau Neymar menerima banyak penghargaan atau Neymar menerima beberapa penghargaan gitu ya teman-teman. Nah, jika kita lihat di sini teman-teman, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa inti dari paragraf ketiga ini adalah bagaimana Neymar memulai karirnya hingga mempunyai banyak penghargaan ya teman-teman, sehingga diakui oleh dunia. Nah, berarti opsi D ini tepat ya untuk pertanyaan ini akan. Tapi kita masih punya satu opsi lain yaitu yang I. Kita lihat dulu, Neymar scored many goals atau Neymar mencetak banyak gol. Nah, ini jelas tidak ini ya teman-teman, ini rancu sekali. Bukan main idea dari paragraf ketiga ini. Oke, berarti ini jelas salah. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk question the main idea of paragraph 3 is D ya teman-teman, yaitu Neymar receive award atau Neymar menerima banyak penghargaan. Seperti itu ya.
Next, for the number 14, what is the main topic of the passage above? Oke, yang ditanyakan adalah topik. Ingat, topik adalah hal yang sedang dibicarakan pada teks tersebut dan biasanya selalu muncul berulang-ulang. Nah, bisa kan kalian lihat, coba perhatikan teksnya. Itu selalu ada kata child development atau perkembangan anak. Nah, berarti teks tersebut membahas topiknya itu tentang child development. So, the answer is B. Kalau jawabnya yang psychological, ini terlalu baku gitu. Psikologi yang mana gitu kan. Dari paragraf ke-1 sampai ke-3 sampai terakhir, maksud saya teks tersebut tidak membahas tentang psychological saja. Kemudian kalau jawabnya C, genetic factor of child development. Faktor genetik itu hanya dijelaskan di faktor genetiknya saja itu hanya dijelaskan di satu kalimat saja, tidak dari awal sampai akhir tentang genetik gitu ya. Child care program juga tidak sesuai, unique child juga. So the answer is B. Oke, pertanyaan selanjutnya. What is a disadvantage of having interns? Apa yang menjadi ketidakberuntungan atau kekurangan ya dari mempunyai siswa magang? Nah, kalau di awal kalimat atau paragraf pertama ini disebutkan siswa magang tersebut punya keuntungan atau mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman bekerja ya di sebuah perusahaan dan ini bisa menjadi aset yang besar bagi perusahaan tersebut. Kemudian di sini adalah pertanyaannya, apa kekurangan dari siswa magang tersebut? Nah, ya, oke. Kita coba lihat kalimat selanjutnya. Di sini adalah some companies complain that interns are a drain on their resources. Nah, banyak perusahaan itu mengeluh bahwa siswa-siswa magang tersebut itu kurang ya dalam hal sumber daya mereka gitu ya. Nah, selanjutnya, because of their lack of experience, interns may require close supervision and lots of support. Karena mereka kurang pengalaman, siswa magang meminta supervisi dan dukungan yang banyak dari perusahaan tersebut tentunya ya. However, the enthusiasm, energy, and creativity they bring to the workplace can more than make up for this. Nah, tapi karena mereka itu punya energi yang bagus ya, semangat, antusias, kreatif. Nah, mereka membawa ke tempat kerjanya sehingga bisa memperbaiki ini, gitu ya, meningkatkan pengalaman mereka. Oke. Nah, karena yang ditanyakan adalah kekurangan dari siswa magang, tadi disebutkan mereka because of their lack of experience. Oke. Dikarenakan kekurangan pengalaman. Oke. Nah, berarti kan ketidakuntungannya mempunyai having intern itu adalah apakah mereka they lack enthusiasm, mereka kurang semangat? No, mereka semangat gitu ya, tapi mereka semangat. Di sini ada kata tersebut. Kemudian they need a lot of help. Mereka banyak membutuhkan pertolongan. Itu yang B. Yang C, they require high pay. Mereka meminta bayaran yang tinggi. Oke. Siswa magang itu kadang-kadang bahkan tidak dibayar ya, jadi mereka tidak meminta bayaran. Kemudian yang D, they complain frequently. Apakah mereka sering mengeluh? Ya, bukan siswanya ya, tapi perusahaannya. Kemudian they are lazy karena mereka malas. No,
mereka sangat antusias ya di sini. Energi, kemudian kreativitas mereka itu juga bagus. Nah, berarti di sini ada kata atau kalimat yang tersirat ya, kita harus bisa memahaminya. Dikarenakan kekurangan pengalaman bekerja, siswa magang may require. Nah, mereka jadi meminta lebih dekat dengan supervisi dan banyak membutuhkan dukungan, lots of support. Nah, berarti yang mendekati dengan makna atau arti dari kalimat tersebut itu adalah yang B ya. Mereka membutuhkan banyak bantuan gitu. Karena kalau yang A udah jelas salah ya. Mereka kurang semangat, mereka semangat. Kemudian mereka meminta bayaran tinggi. No, mereka tidak dibayar ya. Kemudian D, mereka komplain, sering komplain. No. Kemudian yang E, mereka malas, tidak juga karena di sini disebutkan mereka antusias ya, antusias. Jadi berarti nggak mungkin kalau mereka malas. Okay, so the correct answer for these questions is B. Alright everyone, masih di soal atau teks tentang corruption ya atau korupsi. Nah, kita langsung saja menuju ke soalnya ya teman-teman. Oke, di sini soalnya yaitu the purpose of the text is, atau tujuan dari teks ini apa ya, atau tujuan dari si penulis ini tuh apa ditulisnya teks ini. Oke, kita lihat opsionalnya. A, to remind the readers about the intensity of corruption. B, to inform the readers that corruption is intense everywhere. C, to persuade the readers to participate in eradicating corruption. D, to analyze what makes Jakarta the most corrupt place in Indonesia. E, to prevent the young generation from the corruptors. Alright, kita lihat jenis teks ini ya teman-teman. Jadi jenis teks ini masih dalam termasuk jenis exposition text. Nah, jadi teks ini ya masih berisikan tentang untuk memberitahu informasi dan meyakinkan meyakinkan tentang informasi itu kepada si pembaca ya teman-teman. Oke, optional A yaitu to remind the readers about the intensity of corruption, atau yang berarti untuk meningkatkan para pembaca, mengingatkan para pembaca tentang intensitas korupsi. Nah, kita lihat ya di sini karena kita tadi sudah membaca keseluruhan teks ini teman-teman. Teman-teman juga tahu bahwa si penulis tidak menekankan pada intensitas korupsi ya. Nah, jadi jelas yang opsi A ini salah ya. Kemudian opsi B yaitu to inform the readers that corruption is intense everywhere, atau untuk memberitahu para pedagang bahwa korupsi merajalela di mana-mana. Nah, sedangkan si penulis di paragraf kedua menjelaskan bahwa pedagang inilah yang banyak melakukan korupsi ya, para businessman ini, untuk meminimalkan pembayaran pajaknya ya di paragraf kedua ini teman-teman ya. Nah, ini businessmen who want to minimize their tax payments will be briefed the official. Jelas B ini salah. Kemudian kita lihat yang C, to persuade the readers to participate in eradicating corruption, atau yang berarti mengajak pembaca untuk ikut serta memberantas korupsi. Nah, sekali lagi ya teman-teman, karena ini adalah jenis text exposition ya, yaitu untuk meyakinkan atau menekankan informasi kepada si pembaca itu. Nah, di sini ada penekanan to persuade ya teman-teman. Ada kalimat to persuade, atau untuk mengajak atau meyakinkan pembaca ikut serta memberantas korupsi. Nah, kita lihat ya di sini teman-teman, si penulis ini juga di kalimat akhir juga menyatakan ya, I think everyone should be involved in effort eradicate corruption ya, di paragraf terakhir. I think everyone should be involved in an effort to eradicate corruption. Jadi yang berarti mengajak pembaca untuk memberantas korupsi. Berarti jawaban yang tepat untuk pertanyaan the purpose of the text is C ya teman-teman, to persuade the readers to participate in eradicating corruption.
Nah, kita akan coba bahas opsi D dan E ya, walaupun sudah jawabannya sudah tepat yang C. Kita akan coba bahas yang D, yaitu to analyze what makes Jakarta the most corrupt place in Indonesia, atau untuk menganalisis apa yang membuat Jakarta menjadi tempat paling korup di Indonesia. Nah, ini jelas ya teman-teman, karena ini jenis exposition, ini bukan menganalisa sesuatu ya teman-teman. Jadi ini D ini salah. Kemudian E, to prevent the young generation from the corruptors, atau mencegah generasi muda dari para koruptor. Nah, ini juga salah ya teman-teman, karena untuk meyakinkan sesuatu butuh penekanan ya teman-teman. Si E berarti ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya, dengan teks yang berbeda teman-teman. Nah, di sini kita seperti biasa ya teman-teman akan melakukan scanning dulu untuk sebelum menuju ke soalnya ya teman-teman. Oke, saya persilahkan. Oke, jika sudah, kita bisa langsung menuju ke soalnya ya teman-teman. Nah, di sini soalnya yaitu the text tell us about. Nah, jadi tulisan ini atau teks ini memberitahu kita tentang apa gitu ya. Oke, kita lihat opsionalnya. A, yaitu the reason why people are not able to exercise. B, the importance of exercise. C, how simple having exercise is. D, how to exercise. E, exercise and health. Oke, teman-teman, ini berarti kita akan mencari main idea ya, atau ide pokok dari si teks ini ya, karena yang ditanyakan itu teks ini memberitahu tentang apa gitu ya, berarti keseluruhannya itu tentang apa. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk mengetahui atau untuk mencari sebuah ide pokok, kita bisa lihat di paragraf pertama di awal kalimat atau di akhir kalimat ya. Oke, kita lihat nih di sini teman-teman. The majority of us claim that we do not have time for exercise. Atau yang berarti sebagian besar dari kita mengklaim bahwa kita tidak punya waktu untuk berolahraga. We feel too busy to do that. Kita merasa terlalu sibuk untuk melakukan itu atau olahraga itu ya. Nah, di sini exercise itu artinya berolahraga ya, teman-teman. Kemudian, however, many experts said that exercise has great role in making our body health. Bagaimanapun, ahli mengatakan bahwa olahraga memiliki peran besar dalam membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, jika kita lihat di sini ya teman-teman, untuk opsional A yaitu the reason why people are not able to exercise, atau yang berarti alasan mengapa orang tidak bisa berolahraga. Nah, sedangkan di paragraf pertama tidak dijelaskan mengapa orang-orang tidak bisa berolahraga ya teman-teman. Mungkin karena basi ini atau sibuk itu tidak bisa menjelaskan bahwa ini akan menjadi sebuah ide pokok ya teman-teman. Oke, kita move dulu ke yang B, yaitu the importance of exercise, atau yang berarti pentingnya olahraga. Nah, di sini teman-teman kita lihat di awal paragraf dijelaskan bahwa the majority of us claim that we do not have time for exercise, atau ya kebanyakan dari kita tidak bisa melakukan olahraga. Nah, kemudian di akhir kalimat juga disebutkan bahwa kita bahwa dari pendapat ahli itu olahraga itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, berarti B ini masuk ya teman-teman untuk menjadi sebuah main idea di teks ini. Karena di teks awal dijelaskan bahwa bagaimana kita tidak mempunyai waktu untuk berolahraga. Kemudian di paragraf terakhir, di kalimat terakhir dijelaskan bahwa olahraga itu penting. Oke, tapi kita akan coba keep dulu. Kita akan lihat opsi C, yaitu how simple having exercise is, atau betapa sederhananya berolahraga. Nah, sedangkan di sini tidak dijelaskan ya di paragraf pertama bagaimana cara kita berolahraga. Berarti yang
C ini jelas salah ya teman-teman. Kemudian C, how to exercise atau bagaimana cara berolahraga. Nah, jelas ini juga salah ya teman-teman. Kemudian yang I yaitu exercise and health atau olahraga dan kesehatan. Nah, ini tidak jelas ya, maksudnya olahraga dan kesehatan itu apa gitu ya. Ini I salah. Nah, berarti kita punya A dan B. Nah, A ini the reason why people are not able to exercise itu hanya ada di pernyataan yang kalimat ini ya, tengah-tengah ini teman-teman. Nah, sedangkan untuk ide topik ini berarti mix di awal kalimat dan di akhir kalimat ya. Itu berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya, the importance of exercise atau betapa pentingnya untuk kita melakukan olahraga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Well, hello everyone. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan ya soal beserta dengan juga teksnya di sini sudah ada. Oke, seperti biasa teman-teman bisa scanning dulu ya untuk mengetahui beberapa kata atau kalimat yang ada di teks tersebut sebelum kita menuju ke soalnya. Oke, silahkan. Oke, jika sudah, kita langsung saja menuju ke soalnya ya, teman-teman. Di sini soalnya yaitu the purpose of the text is to, atau yang berarti tujuan utama dari teks di atas itu apa ya. Kita lihat opsionalnya. A, present the result of research. B, define non-verbal communication. C, describe the real situation of job interview. D, provide example of non-verbal communication. E, explain the role of non-verbal communication in communication. Oke, jika kita lihat opsionalnya ya teman-teman, ini membicarakan tentang verbal dan non-verbal ya, tentang komunikasi lebih tepatnya. Oke, nah seperti biasa teman-teman, jika mendapatkan soal seperti ini yaitu the purpose yang berarti tujuan, nah itu caranya adalah kita bisa membaca awal kalimat per paragraf. Oke, kita akan coba di sini di awal kalimat pertama. Non-verbal communication is defined as communication between people by means other than speech. Oke, yang berarti komunikasi non-verbal didefinisikan sebagai komunikasi antar orang-orang dengan cara lain selain ucapan. Oke, kita keep dulu. Kemudian paragraf kedua. Non-verbal communication is not quite same as body language because any claim about a language must refer to an agreed and identifiable grammar and syntax. Nah, komunikasi non-verbal tidak sama dengan bahasa tubuh karena setiap klaim tentang bahasa harus mengacu pada tata bahasa dan sintaks yang disepakati dan diidentifikasi. Oke. Kemudian di paragraf ketiga yaitu take eye contact as an example for discussion. Mutual eye contact, where both people look into each other's eyes, can be a sign of linking, but prolonged gaze leads to discomfort. Nah, yang berarti ambil saja kontak mata sebagai contoh untuk didiskusikan. Kemudian saling kontak mata, di mana kedua orang saling menatap mata bisa menjadi tanda hubungan, tetapi tatapan mata yang lama menyebabkan ketidaknyamanan. Oke, nah bisa kita simpulkan ya teman-teman, ini adalah jenis teks explain ya, atau mencontohkan, karena banyak kalimat yang jika kita lihat memberikan suatu contoh, kemudian penjelasan kemudian contohnya, penjelasan kemudian contohnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lihat opsi A yaitu present the result of research. Itu yang berarti mempresentasikan hasil penelitian. Nah, di sini teman-teman kalimatnya jika kita lihat kesimpulannya bukan tentang mempresentasikan suatu hal atau suatu penelitian yang telah diteliti gitu ya teman-teman. Oke, berarti opsi A ini salah. Kemudian kita lihat opsi B yaitu define nonverbal communication, atau yang berarti menentukan komunikasi nonverbal.
Nah, sedangkan di sini bukan hanya non-verbal, tetapi perbandingannya juga dengan verbal ya, teman-teman. Kemudian juga di sini ada take eye contact sebagai contohnya ya. Nah, di sini example for discussion. Nah, jadi ini jelas adalah menerangkan sesuatu ya. Jenis teks explain. Oke, berarti define ini kurang tepat, oke, untuk tujuan dari si teks tersebut. Kemudian yang C, describe the real situation of job interview, atau yang berarti menjelaskan situasi sebenarnya dari wawancara kerja. Nah, ini jelas salah ya teman-teman. Jika kita lihat tadi baca sekilas kemudian kita lihat ada beberapa kalimat saja yang menerangkan job interview, akan tapi bukan inti dari itu ya, menjelaskan dari si job interview ini. Oke, berarti yang C ini salah. Kemudian yang D, provide example of non-verbal communication, atau menjelaskan situasi memberikan contoh komunikasi non-verbal. Nah, di sini memang diberikan contoh ya, contoh-contoh komunikasi dari non-verbal. Nah, tetapi di sini hati-hati teman-teman, jika kita lihat kesimpulan dari 3 kalimat awal pertama dari paragraf ini adalah lebih ke menjelaskan bagaimana si non-verbal itu ya bekerja gitu ya. Oke, berarti yang D ini juga salah. Kemudian yang I yaitu explain the role of non-verbal communication in communication, atau yang berarti menjelaskan peranan non-verbal dalam non-verbal komunikasi dalam komunikasi sehari-hari, ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat teman-teman, ini kan sudah cocok ya, karena jenis teks ini adalah jenis explain teman-teman. Kemudian di sini kalimat opsinya yaitu menjelaskan peranan nonverbal. Oke, di sini juga banyak menjelaskan peranan nonverbal dalam komunikasi. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk question the purpose of the text is to E. Explain the role of nonverbal communication in communication. Seperti itu ya teman-teman.